Halo teman-teman, selamat datang kembali ke di Statistik Center Undip. Dan kali ini kita akan belajar mengenai model regresi logistik multinomial. Mungkin teman-teman udah belajar di video-video sebelumnya, yaitu ada model regresi logistik biner dan juga ordinal. Kali ini aku mau ngasih materi mengenai model regresi logistik multinomial. Yang pertama, mungkin kita akan belajar mengenai model awal, di mana di regresi logistik multinomial untuk model awalnya yaitu misalnya tuh X merupakan variabel bebas berukuran P+1 dan variabel respon Y R kategori mempunyai kategori J sama dengan 0 sampai dari R-1 dengan probabilitas respon P1, P2 sampai PR-1 dan sigma J sama dengan 0 sampai R-1, PJ sama dengan 1. Nah, untuk probabilitas syaratnya bisa teman-teman lihat sendiri. Dan untuk model regresif nominal R kategori itu mempunyai R-1 fungsi logistik. Jadi, probabilitas bersyaratnya dapat ditulis sebagai berikut dengan dr 1 X-nya sama dengan beta R-1 0 ditambah beta R-1 X1 sampai dari beta R-1 P beta P. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke contoh kasusnya biar teman-teman lebih cepat untuk memahami. Oke, di sini udah ada soal yaitu akan diselidiki kajian tentang jenis kelamin dan IP terhadap pekerjaan yang diperoleh. Untuk itu dilakukan wawancara terhadap 109 responden dan hasilnya dapat teman-teman lihat dari tabel. Nah, sekarang tugas kita dalam menentukan model regresi logistik multinomial dan melakukan analisis menggunakan alfa sama dengan 5%. Oke, mungkin aku mau langsung share screen ke SPSS-nya. Oke, oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah untuk yang pertama kita lakuin yaitu kita bikin variable view di SPSS-nya. Nah, di mana kita punya 4 variabel yaitu jenis kelamin, IP, dan untuk pekerjaan. Setelah itu untuk frekuensi. Jadi frekuensi ini tuh nanti diisi oleh angka-angka yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, oke. Saya ini jenis kelamin. Kita tulis aja langsung. Nah, untuk measure-nya itu untuk jenis kelamin, IP, dan pekerjaan tuh semuanya measure-nya tuh nominal. Kecuali untuk frekuensi. Frekuensi itu kita milih measure-nya tuh scale. Selain itu untuk desimalnya itu aku bikin jadi 2 angka di belakang koma. Oke, mungkin langsung kita masukin aja nilainya. Oh ya, sebelum itu kita bikin dulu di labelnya. Jadi di labelnya kita pencet, oh sorry, maksudnya di filesnya. Jadi di filesnya itu kita pencet. Nah, di sini kan tadi kan teman-teman bisa lihat kalau untuk jenis kelamin kan ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk IP ada dua, yaitu kurang dari tiga atau lebih dari atau sama dengan tiga. Dan untuk pekerjaan tuh ada 3 pilihan, yaitu wira swasta, PNS, dan swasta. Nah, untuk membedakan itu dan mempermudah kita, jadi kita bikin angka-angka sesuai dengan jenis kelaminnya, IP-nya, dan pekerjaannya masing-masing. Contohnya mungkin untuk variabel jenis kelamin itu kode 0, di sini kita tulis 0, itu kita tulis sebagai perempuan. Terus kita add di sini. Nah, langsung muncul. Terus untuk kode 1, itu laki-laki. Langsung add di sini. Oke, terus ini langsung kita okein. Oke, selanjutnya untuk di IP, itu untuk 0
itu lebih dari sama dengan 3. Dan untuk kode 1 itu kurang dari 3. Oke, ini langsung kita oke. Dan untuk variabel pekerjaan, itu untuk kode 0, itu melambangkan untuk kode 1, itu melambangkan wira swasta. Dan untuk kode 2 itu melambangkan PNS. Dan kode 3 itu melambangkan swasta. Oke, ini langsung kita okein. Oke, next mungkin ini perlu teman-teman highlight. Jadi untuk kode kategorinya tuh nggak harus sama seperti yang aku coba saat ini. Teman-teman bisa ngotak-ngatik sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau kode 1 untuk perempuan dan kode 0 untuk laki-laki itu nggak masalah sama sekali. Jadi itu terserah teman-teman nantinya. Walaupun nanti di akhir itu outputnya ada yang untuk tatanya berbeda, tapi untuk hasilnya tetap sama. Nah, next kita langsung ke data view. Setelah itu, ini udah kita cek lagi. Oke, ini sudah. Oke, mungkin kita langsung ke data view dan kita langsung nulis ini untuk kode variabel 1. Ini masuk-masuk gitu. Oke, ini kita satu ini tadi melambangkan laki-laki. Jadi ini kita nulis 1 sampai 6 ya, karena kita di sini datanya ada 12. Eh, ya ada 12. Jadi 6 perempuan dan 6 laki-laki. Jadi untuk mempermudah kita bikin dulu 1 sampai 6 kali dan 0 sampai 6 kali. Nah, untuk IP kita pilih 1 juga. 1 sebanyak 3 kali, 0 sebanyak 3 kali. Begitu untuk laki-laki dan untuk perempuan juga sama. Oke, next untuk variabel pekerjaan ini kita isi 1, 2, 3 sampai ke bawah. Nah, untuk frekuensi kita isi sesuai tabel yang ada di sini. Oke, ini berarti 15, ini 7, ini 5. Oke, mungkin kita cek lagi sama data di atasnya. Oke, 15, 7, 5, 4, 15, 4, 7.
885814. Oke, udah benar data yang kita masukin. Next, kita langsung aja. Yang pertama kita lakuin adalah milih, kita mencet data, habis itu pilih weak cases. Oke, weak cases, terus pilih white cases by, terus di sini kita masukin variabel frekuensi, terus selanjutnya klik OK. Nah, di sini udah ada wake by frekuensi. Oke, next. Selanjutnya kita langsung aja pencet analyze, terus kita ke regression, terus kita ke multinomial logistik. Oke, habis itu kita pilih untuk variabel dependentnya. Variabel dependent itu pekerjaan, kita masukin ke dependent, dan untuk variabel faktor itu jenis kelamin dan IP. Oke, terus habis itu kita pencet ya, kita pencet statistik. Oh, itu. Oke, next kita pencet ke referensi kategori. Terus di sini kita pilih ke kelas kategori. Nah, di sini tertulis jika memilih first kategori, maka kategori pekerjaan wira swasta yaitu kode 1 itu jadi kategori dasar. Nah, jika memilih last kategori, maka kategori pekerjaan swasta yaitu kode 3 itu akan menjadi kategori dasar. Nah, jika memilih custom, maka istilah value sesuai kategori yang akan dijadikan kategori dasar. Untuk default last kategori. Nah, di sini kita milih di last kategori, jadi kita continue. Jadi yang akan jadi kategori dasarnya di kita yaitu untuk pekerjaan swasta atau kode 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke oke. Oh, wait, kita ke statistik dulu. Nah, di statistik itu kita pencet information kriteria, terus kita estimate likelihood ratio test covariance, udah case processing. Oke, terus step summary udah. Terus habis itu model fitting juga udah. Information, oh, classification table sama goodness fit-nya kita centang juga. Nah, jadi yang dicentang ada case processing, pseudo-R, step summary, model fitting, information, classification table, goodness of fit, estimate, likelihood. Oke, ini tetap 95%, lalu kita continue. Terus habis itu kita ke kriteria. Terus kita centang di print iteration. Terus ini sama semua. Lalu kita continue. Oke, next. Kita klik ke save. Terus kita centang semuanya yang ada di sini. Terus habis itu klik continue. Lalu pencet OK. Nah, ini sudah keluar output kita. Ayo kita bandingin sama output di sini. Oke, kita langsung ke parameter estimate untuk nentuin model awalnya. Oke, di sini parameter estimate kita sama dengan yang dihasilkan di modul. Nah, di sini ada interceptnya untuk konstannya itu ada 1,210.
Itu untuk beta 10 dan untuk beta 11 itu ada min 1,205 jika nol. Nah, setelah itu untuk B12-nya itu ada 0B dan untuk B20-nya ada 0,803. Nah, sementara untuk B21-nya ada min 1,220 jk nol. Sorry teman-teman, untuk B11-nya itu di sini salah. Yang benar itu min 1,298 jika nol. Ini salah. Terus Kak, untuk B21-nya kita sama min 1,220 jika nol. Untuk B22-nya juga sama di sini 0B jika satu. Nah, terus untuk B13-nya itu sama yaitu min 1,157 IP nol dan untuk B414-nya itu 0 pangkat B untuk IP 1 dan untuk beta 23 itu sama yaitu 0,160 dan untuk B24-nya itu 0B atau IP 1. Oke, karena sama, jadi diperoleh logistik binernya itu untuk model awalnya yaitu Pi 1 sama dengan E pangkat G1X per 1 plus E pangkat G1X plus E pangkat G2X. Nah, untuk Pi 2-nya sama dengan E pangkat G2X per 1 plus E G1X ditambah E G2X. Nah, untuk G1X itu tadi untuk konstannya, untuk konstan pertama kita dapatin 1,216 min 1,205 dan untuk B13-nya yaitu min, 157 IP 0. Nah, jadi didapatkan G1X-nya yaitu 1,216 min 1,205 jika nol min 1,1571 IP 0. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin beta yang 00 itu nggak usah dimasukin ke dalam model awalnya. Nah, dengan I2-nya itu sama, cuman yang membedakan yaitu untuk P2 yaitu EG2X. Kalau tadi kan untuk atasnya itu EG1X, tapi kalau untuk P2 itu EG2X per 1 plus EG1X ditambah EG2X. Nah, oke. Nah, untuk konstannya tadi didapatkan untuk B20 ini yaitu 0,803. Nah, di sini berarti 0,803 min 1,220 jk plus 0,160 IP 0 itu untuk model awalnya. Nah, jadi didapatkan untuk Pi 1 bisa teman-teman lihat sama dengan E 1,216 min 1,205 jk nol min 1,157 IP 0. Untuk bawahnya yaitu 1 plus E pangkat G1X ditambah E pangkat G2X ini. Nah, untuk Pi 2-nya yaitu tadi kan atasnya kan E G2X. Jadi untuk Pi 2-nya itu E pangkat G2X ini per 1 tambah E pangkat G1X plus E pangkat G2X. Jadi didapatkan model awalnya seperti berikut. Selanjutnya untuk uji rasio likelihood, di mana untuk hipotesisnya yaitu untuk HO sama dengan beta 1K sama dengan beta 2K sama dengan titik-titik-titik sama dengan beta PK sama dengan nol. Jadi secara bersama-sama tuh variabel bebas tidak mempengaruhi model. Nah, untuk H1 salah satu dari beta JK tidak sama dengan nol dengan J sama dengan 1,2, titik-titik-titik P dan K sama dengan 1,2,3 secara bersama-sama itu variabel bebas memengaruhi model. Nah, untuk taraf signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Nah, untuk statistik
ujinya yaitu G sama dengan main dualen yaitu likelihood tanpa variabel bebas per likelihood dengan variabel bebas. Nah, untuk uji rasio likelihood itu dapat kita lihat di model fitting information ini. Nah, oke, di sini juga ada di sini didapetin di sini signya yaitu 0,03 di mana ini itu kurang dari 0,05. Jadi kalau misalnya teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman mau nyari G-nya yaitu main dualen likelihood tanpa variabel bebas per likelihood dengan variabel bebas. Nah, di sini untuk G di sini kan untuk main dua log likelihood dengan intercept only kan didapatkan 45,676. Nah, itu dikurangi oleh log likelihood di finalnya yaitu 29,805. Nah, di sini 45,676 dikurangi 29,805 jadinya 15,871 dengan sigmanya yaitu diketahui 0,003. Nah, X kuadrat tabel ini dapat kita ketahui yaitu 9,488 di mana ini kan 0,05 dan 4 jadi 9,488. Nah, untuk daerah penolakannya itu HO ditolak apabila G itu lebih besar dari X kuadrat tabel atau atau alfa itu lebih besar alfa lebih besar daripada sigma. Nah, keputusannya itu HO ditolak karena nilai G yaitu sebesar 15,871 lebih besar daripada X tabel yaitu 9,488 dan nilai sigma itu 0,003 itu lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05. Jadi dapat diketahui bahwa variabel bebas itu mempengaruhi model. Selanjutnya kita ke uji Wald. Di uji Wald ini kita bisa lihat di parameter estimate. Wait, parameter estimate. Nah, ini parameter estimate kita. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Oke. Ini sama ya guys. Tadi ini parameter estimate ini juga yang tadi kita buat nyari model awal kita waktu di depan itu. Oke, di sini hipotesisnya yaitu HO sama dengan beta JK sama dengan 0, di mana J itu 1,2 dan K-nya itu 1, dan 2. Jadi variabel bebas tidak signifikan terhadap model. Untuk H1-nya itu beta JK tidak sama dengan 0, dengan J sama dengan 1,2 dan K-nya 1,2. Variabel bebas itu signifikan terhadap model dengan taraf signifikansinya itu 5% atau 0,05. Nah, diketahui di sini nah, untuk diketahui di sini untuk tabel, untuk X tabelnya, X kuadrat tabel tuh pakai 0,05 dengan 1. Ini didapatkan 3,8415. Nah, untuk statistik uji, ini rumusnya adalah WJ sama dengan beta J per SE beta J dikuadratin. Nah, untuk daerah penolakannya itu HO ditolak apabila WJ itu lebih besar daripada X tabel dengan J-nya itu 1,2 atau alfa itu lebih besar daripada sigma. Nah, ini kita bisa lihat di Weld ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, nah ini Weld ya. Oke, next. Nah, di sini untuk variabel wira swasta didapatkan Weld-nya yaitu 5,508 dengan sigmanya yaitu 0,19. Maka HO ditolak karena sigmanya karena alfa lebih besar daripada sigma. Terus untuk B12 IP0 itu didapatkan 4,374 dengan sigmanya yaitu 0,037. Maka HO ditolak karena alfa lebih besar daripada sigma. Selanjutnya untuk PNS yaitu B21CK0 didapatkan Wald-nya itu 5,604 dengan sigmanya itu 0,018. Maka HO ditolak karena alfa lebih besar daripada sigma. Nah, untuk B22 atau IP0 itu didapatkan Weld-nya itu 0,099, maka dengan sigma 0,753. Maka HO-nya ditolak karena sigmanya lebih besar daripada alfanya. Nah,
Kesimpulannya yaitu pada taraf signifikansi beta 11, beta 12, dan beta 21 HO-nya ditolak, sedangkan untuk beta 22 HO itu gagal ditolak. Nah, tapi karena IP 0 pada pekerjaan PNS itu satu kesatuan sama IP 0 di swasta yang bernilai signifikan, maka otomatis tuh variabel IP 0-nya itu juga signifikan. Jadi dapat kita simpulin bahwa model akhir tuh sama dengan model awalnya. Gitu. Selanjutnya yaitu untuk uji goodness fit. Nah, untuk uji goodness fit kita bisa cari di outfit kita. Nah, ini output kita. Oke, ini kita dapetin uji goodness fit dan hasilnya sama seperti yang di modul, di mana hipotesisnya yaitu HO sama dengan model sesuai, di mana tidak ada perbedaan antara observasi dan prediksi. Sementara untuk H1 itu model tidak sesuai, yaitu ada perbedaan antara observasi dan prediksi. Nah, untuk taraf signifikansinya masih sama, yaitu 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya untuk statistik uji kita dapatkan untuk chi-square-nya atau C-nya. Untuk chi-square Pearson terutama itu didapatkan 3,544 dengan sigmanya, nah, signya yaitu 0,17, di mana X tabelnya didapatkan 0,05 dan 2 yaitu 5,992. Nah, HO daerah penolakannya itu HO ditolak apabila C itu lebih besar daripada X tabel atau sigmanya itu lebih kecil daripada alfa atau alfanya lebih besar daripada sigma. Nah, maka keputusannya yaitu HO diterima karena nilai C yaitu 3,544 itu lebih kecil dibandingkan X tabel yaitu 5,992 dan nilai sig yaitu 0,17 lebih besar daripada nilai alfa yaitu lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05. Maka kesimpulannya model itu sesuai atau tidak ada perbedaan antara observasi dan juga prediksi. Selanjutnya untuk model akhir. Nah, karena tadi kan lewat uji WOW, di sini kita dapat kesimpulan maka model akhir masih sama dengan model awal. Jadi untuk model awal itu masih sama dengan model akhir yang kita buat waktu awal tadi. Yaitu untuk P1 sama dengan E pangkat eh, G1X ditambah E pangkat G1X plus E pangkat G2X. Dan untuk P2-nya itu E G2X per 1 tambah E G1X tambah E pangkat G2X. Nah, selanjutnya ada uji keakuratan model. Ini dapat kita lihat di classification. Ah, ini. Oke. Oke, nah di sini classification kita dapetin untuk keakuratan model yaitu banyaknya objek diklasifikasikan benar per total banyak pengamatan sekali 100%. Di sini banyak objek yang diklasifikasikan benar. Ini untuk wira swasta itu 15, untuk PNS itu 15 juga, dan untuk swasta itu ada 22. Jadi ini kita tambahin 15 tambah 15 tambah 22 per 100 dikali 100% sama dengan 52%. Jadi uji keakuratan modelnya itu 52%. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada odds ratio. Ini kita bisa lihat di parameter estimate. Oke, jadi untuk variabel bebas yaitu jenis kelamin dan variabel terikat yaitu pekerjaan atau wira swasta, pada output SPSS didapatkan bahwa nilai odds ratio sebesar X XPB yaitu 0,273 ini didapatkan 0,273 dan artinya orang-orang dalam kelompok perempuan tuh memiliki odds atau peluang 0,273 kali lebih rendah untuk memilih pekerjaan wira swasta dibandingkan dengan orang-orang dalam kelompok laki-laki. Oke. Oke, mungkin sekian aja penjelasan aku mengenai eh, logistik multinomial. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun terlalu cepat. Mungkin untuk data dan lain-lain bisa aku nanti taruh di description box. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di konten kami yang berikutnya. Bye-bye.